Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini adalah hari Rabu tanggal 8 April yang juga bertepatan dengan hari doa GPIB. Karena itu mari bersama-sama kita kembali datang kepada Tuhan dalam persekutuan untuk menikmati kebersamaan bersama dengan Tuhan dan juga bersama dengan keluarga kita di rumah masing-masing. Dan mari bersama kita kembali belajar dan merenungkan firman Tuhan yang dalam ibadah hari ini akan diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat 22 dan sampai 27. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Tuhan sudah memberkati setiap langkah kehidupan kami sampai saat ini. Dan saat ini kembali kami datang berkumpul bersama-sama dalam persekutuan yang beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan kembali hadir bagi kami semua melalui firman-Mu, sehingga kami tetap dikuatkan Tuhan untuk bisa menjalani kehidupan kami di tengah-tengah tantangan dan pergumulan yang harus kami hadapi. Kuasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus agar kami mampu untuk bisa mendengarkan, merenungkan, dan terlebih lagi melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 22 sampai 27. Perikopnya diberi judul Lembaga Alkitab Indonesia, pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu. Apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Demikianlah pembacaan Alkitab, yang berbahagia mereka yang senantiasa memelihara firman Tuhan dalam setiap langkah hidupnya. Terpujilah Yesus Kristus, Hosiana. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita setiap hari mungkin melihat dalam kehidupan kita ada banyak iklan-iklan yang kita saksikan bersama-sama. Baik itu di televisi, di surat kabar, di media-media elektronik, media online, ataupun juga di jalan-jalan yang kita lewati. Dan kalau kita coba melihat, menganalisa semua iklan-iklan tersebut, kita bisa menyimpulkan bersama-sama bahwa setiap iklan-iklan itu pasti akan menawarkan hal yang terbaik. Dan hal yang terbaik yang ditawarkan itu selalu ditawarkan juga dengan cara-cara yang mudah akan didapatkan. Misalnya, ada iklan produk kecantikan. Produk kecantikan akan mengiklankan bahwa produk mereka akan membuat perempuan-perempuan akan lebih cantik dalam waktu yang singkat dengan produk mereka. Atau mungkin produk-produk kesehatan menawarkan juga kondisi tubuh yang sehat, juga dengan cara-cara yang instan, cara-cara yang mudah, cara yang gampang, cara yang cepat. Bahkan saya pernah membaca sebuah iklan, dan ini bukan cuma satu iklan, tetapi banyak sekali iklan-iklan yang ditujukan oleh wedding organizer atau para orang-orang yang mengurusi perkawinan, yang selalu mengatakan bahwa perkawinan itu mudah. Jadi artinya bahwa kita semua bisa menyimpulkan dari hal-hal seperti itu bahwa semua yang ditawarkan yang terbaik dan juga yang didapatkan dengan cara yang mudah. Bahkan hal ini juga
terjadi di kalangan gereja. Banyak juga ada beberapa gereja-gereja yang kemudian menawarkan kepada orang-orang, kepada umat, bahwa mudah untuk mengikut Tuhan Yesus. Mengatakan bahwa kalau ikut Tuhan Yesus, mereka akan diberkati bahkan berlipat-lipat kali. Atau mungkin mereka juga menawarkan di dalam pelayanan gereja itu bahwa kalau ikut Tuhan Yesus pasti disembuhkan dari segala macam penyakit hanya dengan berdoa, hanya dengan beribadah kepada Tuhan. Nah, pernyataan ini tidak sepenuhnya salah. Karena memang Tuhan punya kuasa. Tuhan memberkati setiap orang. Tapi kalau kemudian kita bersama-sama mencoba merenungkan apa yang disampaikan oleh perikop bacaan kita saat ini, pernyataan itu juga tidak sepenuhnya benar. Kita lihat bersama-sama. Yesus mengatakan kepada orang-orang, kepada murid-muridnya pada saat itu. Ya, boleh dikatakan ini adalah sebuah iklan dari Yesus kepada orang-orang yang ingin ikut dengan Yesus, ingin menjadi murid-murid Yesus. Yesus katakan kepada semua orang itu bahwa ada 3 syarat untuk mengikut Tuhan Yesus. Yang pertama menyangkal diri, yang kedua memikul salib, dan yang ketiga adalah mengikut Tuhan. Itu yang disampaikan di dalam ayat 23. Jadi Yesus mengatakan yang pertama, setiap orang yang mau ikut dengan Tuhan harus menyangkal diri. Apa artinya menyangkal diri? Secara sederhana mungkin kita bisa artikan menyangkal diri artinya adalah tidak hanya berfokus kepada diri sendiri. Tidak hanya mengutamakan diri sendiri. Tapi juga mengutamakan Tuhan dan juga mengutamakan orang-orang di sekitarnya. Tidak menganggap dirinya yang paling utama. Yang kedua, memikul salib. Memikul salib artinya bahwa kita semua sebagai orang-orang yang mengikut Tuhan harus memahami bahwa kita semua punya salib. Kita semua punya tantangan, kita semua punya pergumulan saat kita mengikut Tuhan. Dan ini dibuktikan oleh banyak sekali kesaksian-kesaksian yang menyatakan bahwa mengikut Tuhan tidak semudah yang digambarkan oleh banyak orang zaman sekarang. Ada orang-orang yang harus ditolak karena mengikut Tuhan. Ditolak dari komunitas, ditolak dari lingkungannya. Kita pernah ingat di Jogja ada seorang yang tidak diperkenankan tinggal di wilayah sebuah desa karena dia pengikut Kristus. Ada orang-orang juga yang dihina karena mengikut Yesus, diolok-olok karena mengikut Yesus. Ada banyak orang mengatakan bahwa orang Kristen Tuhannya 3. Itu hal-hal yang seringkali kadang-kadang kita dengar di setiap kehidupan kita sehari-hari. Ada juga bahkan orang-orang yang menyaksikan bahwa mereka dianiaya karena Yesus. Ada banyak orang yang sampai saat ini belum bisa beribadah dengan mudah karena mengikut Tuhan. Dan bahkan ada orang-orang yang harus dibunuh karena mengikut Tuhan. Itulah salib yang menjadi konsekuensi yang harus kita pikul sebagai pengikut-pengikut Kristus, yang menunjukkan bahwa mengikut Tuhan juga tidak mudah. Bahkan Tuhan katakan, dalam Injil Lukas dikatakan dengan jelas, mengikut Kristus memikul salibnya setiap hari. Itu harus kita lakukan bersama-sama. Dan yang ketiga, mengikut Yesus sebagai syarat. Mengikut Yesus artinya bahwa kita ikuti kehendak Tuhan, bukan kehendak kita, bukan kemauan kita sendiri. Dan ketiga hal itu menggambarkan dalam kehidupan kita bahwa semua atau ketiga hal itu mengandung unsur-unsur yang mengartikan adanya pengorbanan, adanya ketekunan, dan adanya juga ketaatan dalam kehidupan kita. Hal yang tidak mudah untuk kita jalani. Hal yang tidak gampang untuk kita jalani sebagai pengikut-pengikut Kristus, untuk berkorban.
Jangankan berkorban nyawa, kadang-kadang berkorban harta, berkorban apa yang kita miliki, berkorban waktu buat Tuhan saja, kita sulit lakukan. Saat gereja Tuhan meminta bantuan kita menolak itu. Bagaimana kita juga diajar untuk tekun senantiasa, bukan cuma sekedar beriman yang satu kali selesai. Tapi beriman yang terus-menerus kita harus lakukan, terus kita jaga, terus kita pelihara dalam kehidupan kita. Dan akhirnya membawa kita kepada ketaatan. Ini pesan Tuhan, ini iklan dari Tuhan buat orang-orang yang mau ikut Tuhan. Khususnya yang waktu itu ditujukan Tuhan buat murid-murid Tuhan Yesus yang saat itu menganggap juga bahwa ikut Tuhan Yesus itu gampang. Karena mereka ditunjukkan dalam kehidupan, dalam mereka menjalani kebersamaan dengan Yesus, Yesus bisa melakukan banyak mujizat. Yesus bisa menjamin kehidupan mereka, sehingga membuat mereka merasa sangat mudah untuk ikut Yesus. Dan kalau orang sudah mempermudah hal ini kan artinya bisa mempermudah segala hal. Nah, hari ini Yesus mengingatkan kita juga bahwa sebagai orang-orang yang mau mengikut Tuhan Yesus, kita juga harus senantiasa menyangkal diri kita. Harus senantiasa memikul salib kita setiap hari dan akhirnya kita terus bisa mengikut Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Kembali saya harus katakan, bukan hal yang mudah tentunya. Tapi kita bersyukur firman Tuhan juga hari ini mau mengingatkan kita semua, kalau kita semua bisa melakukan apa yang disyaratkan Tuhan Yesus kepada kita semua untuk mengikut Dia. Yesus juga janjikan kepada kita penghargaan, penerimaan kepada kita. Orang-orang yang mau mengikuti apa yang menjadi syarat mengikut Tuhan Yesus ini. Dan Tuhan janjikan kepada kita semua sebuah tempat yang layak, sebuah tempat yang terbaik buat kita saat nanti penghakiman Tuhan datang kembali kepada kita semua. Karena itu mari bersama-sama, firman Tuhan sudah menyapa kita, firman Tuhan sudah mengingatkan kita pada hari ini. Ikutlah Tuhan sesuai dengan syarat-syarat yang juga diberikan Tuhan kepada kita. Di dalam Tuhan, maka kita akan mendapatkan penyertaan dan pertolongan untuk memampukan kita melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami kembali malam saat ini dengan firman Tuhan. Firman yang mengingatkan kami bagaimana harus mengikut Tuhan. Tuhan kiranya mampukan kami semua menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang setia, yang taat, sehingga kami pun mendapatkan penerimaan dan penghargaan sesuai dengan janji Tuhan dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan kembali kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan memberkati kami, Tuhan mampukan kami menjalani kehidupan kami di tengah-tengah begitu banyak pergumulan dan tantangan yang harus kami hadapi. Dan biarlah kasih Tuhan yang terus menguatkan dan menyertai memberkati kami semua. Kami serahkan hidup kami masing-masing ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan keluarga kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Sehingga kami juga bisa terus menjadi saluran-saluran berkat Tuhan dimanapun kami berada. Di tempat Tuhan menempatkan kami, di lingkungan di mana Tuhan menempatkan kami, jadikanlah kami saluran-saluran berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Tuhan juga memberkati gereja-gereja Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan memberkati semua, khususnya mereka yang saat ini sedang menghadapi tantangan kehidupan mereka. Mereka yang harus menjalani pengobatan karena wabah virus COVID-19. Tuhan memberkati mereka selalu, pulihkan mereka dan kuatkan mereka. Berkati juga tenaga-tenaga medis yang berjuang, sehingga mereka juga diberikan kekuatan, berikan perlindungan dari Tuhan untuk bisa menjalankan tugas mereka dengan baik. Berkati juga pemerintah kami Tuhan, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kota, bahkan juga pemerintah daerah di mana kami berada. Agar mereka juga dengan hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan bisa menjalankan tugas mereka. Dan akhirnya bersama-sama bisa menyelesaikan tantangan dan pergumulan bangsa ini.
Dan kami percayakan seluruh keberadaan kehidupan kami semua ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan berkati kita semua.